2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Informatika kelas 12B akan mempresentasikan materi informatika yaitu berpikir komputasional. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama ada saya sendiri, Aisyah Nabil Syafiq dari absen 1. Saya Aisyah Salsabila dari absen 2. Saya Tala Mesali dari absen 8. Dan saya Revo Selendra, absen 31. Oke, pertama kita akan masuk ke definisi dari berpikir komputasional itu sendiri. Jadi berpikir komputasional atau computational thinking adalah cara berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah secara logis, sistematis, dan terstruktur dengan menggunakan konsep dasar ilmu komputer. Tapi di sini maksudnya bukan berarti kita harus menggunakan komputer dalam menyelesaikan semua masalah, tapi menggunakan pola pikir seperti komputer dalam menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya kita akan masuk ke cara-cara dari berpikir komputasional. Oke, cara yang pertama itu adalah dekomposisi. Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Contohnya masalah besar, bagaimana mengatur acara ulang tahun. Yang pertama itu tentukan tema, menyusun daftar, menyediakan makanan dan minuman, membuat dekorasi, dan menyiapkan hadiah. Selanjutnya, yang kedua ada pengenalan pola atau pattern recognition. Pattern recognition itu adalah mengenali persamaan, perbedaan, atau pola dari masalah yang mirip. Contohnya, saat kita belajar matematika, ada soal 2 tambah 2, 3 tambah 3, 4 tambah 4. Kita bisa kenalin polanya, di mana semua soal adalah penjumlahan bilangan kembar. Nah, dari pola ini kita bisa simpulkan juga kalau jawabannya akan selalu 2 kali lipat dari angka yang dijumlahkan. Jadi selanjutnya ada abstraksi. Abstraksi adalah proses memilih informasi penting saja, lalu mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Abstraksi itu jadi proses memilih informasi yang penting saja dan mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Tujuannya agar lebih fokus pada hal-hal utama sesuai kebutuhan. Uh, contohnya, kalau mau menggambar peta kota, kita tidak perlu menggambar semua pohon, orang atau detail kecil. Yang penting hanya jalan, bangunan, dan lokasi penting. Jadi kita fokus pada hal yang diperlukan untuk tujuan peta itu. Jadi abstraksi membantu menyederhanakan masalah agar lebih mudah dipahami dan digunakan. Selanjutnya ada algoritma. Algoritma adalah membuat langkah-langkah logis dan teratur untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, cara membuat teh manis. Caranya yang pertama itu panaskan air, masukkan teh ke dalam gelas, tuang air panas ke dalam gelas, tambahkan gula, dan aduk hingga rata. Langkah ini kalau diikuti dengan benar, hasilnya selalu sesuai. Baik, di sini saya akan memberikan contoh soal. Dari beberapa soal yang banyak tentang berpikir komputasional, kami ambil hanya 4 soal. Kita mulai dari soal pertama. Di sini ada gambar semacam ular atau ulat. Nah, di sini perintah tantangannya adalah dengan memperhatikan pola gerakan si Santi, gambar yang mana yang cocok untuk gerakan kelima. Nah, dari pola kita lihat gambar pertama, kepalanya menghadap ke atas, kemudian kedua mulai ada transisi, ekornya mulai mempersiapkan untuk pindah ke samping kanan, dan gerakan ketiga adalah hasil perpindahannya. Jika gerakan keempat punya transisi, ekornya menghadap ke bawah, maka dengan gampang kita akan mengambil gerakan kelima adalah jawabannya C. Boleh slide ke selanjutnya. Ya, jadi di sini adalah jawabannya. Karena dari gerakan satu, kepala ke atas ada transisi di gerakan kedua, sehingga hasilnya gerakan ketiga dengan keterangan di samping kanan. Nah, dengan transisi dari gerakan 4, maka hasil di gerakan kelima adalah kepala ke bawah, atau jawabannya adalah C. Boleh selanjutnya. Baik, di sini ada soal kedua. Pertanyaannya adalah berapa permen loli paling banyak yang dapat ia makan dan gigi-giginya tetap sehat. Nah, di sini ada opsi jawaban dari A sampai dengan D. Boleh next langsung.
Ya, dari sini jawaban untuk soal 2 adalah yang C, teman-teman. 6, karena setelah memakan 1 permen, dia langsung sikat gigi. Ketika makan 2 permen, dia juga langsung sikat gigi. Begitupun ketika dia makan 3 permen, dia juga langsung sikat gigi. Nah, berdasarkan pola yang ada, singkatnya dia mulai pola dari 1 permen, kemudian 2 permen, dan terakhir adalah 3 permen. Ketika dijumlahkan adalah 6. Boleh lanjut? Oke, soal yang ketiga adalah kurang lebih pola yang menarik dari Simon berkata. Nah, di sini sudah ada contohnya juga dari atas. Merah ada di posisi kiri, posisi awal ya, merah di kiri, hijau kanan atas, kuning kanan bawah, dan biru adalah kiri bawah. Nah, ketika ditekan, ada perintah ditekan 1 kali, maka perpindahannya menggunakan arah jarum jam. Jadi merah yang awalnya kiri atas menuju kanan atas, yang hijau awalnya kanan atas berpindah jadi kanan bawah, dan juga warna-warna lainnya. Nah, di sini ada bagian yang bawah yang menjadi pertanyaannya, jika tekan tombolnya sekali lagi, di mana letak biru, hijau, dan kuning sisanya. Nah, di sini posisi awal adalah merah di bawah, kanan bawah. Nah, di sini adalah jawabannya. Boleh di skip langsung ke slide. Nah, di sini adalah jawabannya. Merah ada di kanan bawah, maka kotak kuning berada di kotak A, kotak biru berada di kotak B, dan kotak hijau juga berada di kotak C. Kita di sini memberikan jawabannya berdasarkan algoritma Simon berkata di slide awal. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, boleh? Nah, oke, di sini ada perintah atau ada informasi merupakan keliling satu lingkaran dengan 15 posisi langkah. Dinomori dari 0 sampai 14. Siapapun yang mencapai 14, pasti selanjutnya adalah 0. Nah, di sini ada yang menjadi wasit dan meniupkan peluit setiap detiknya. Dan setiap hewan ada penempatannya masing-masing, menempati melompat sesuai posisinya masing-masing. Nah, kalau kelinci bisa melompat 3 posisi setiap detiknya. Kalau kodok melompat tepat 2 posisi, dan kanguru melompat kurang lebih 5 posisi. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan adalah di awal semua lomba mulai dari 0. Setelah 3 kali peluit ditiup, posisi yang telah dilompati oleh kelinci, kodok, dan kanguru adalah, nah kita mulai polanya dari urutannya dari kelinci. Semua mulai dari 0, boleh langsung next saja untuk jawab. Nah, di sini jawaban langsungnya adalah 9, 6, baru 0. Karena kelinci semua posisi ada di 0, lompat 3 tempat dalam hitungan 3 kali. Nah, di sini rumusnya adalah 3 kali 3, maka otomatis dia berhenti di posisi 9. Untuk kodok, lompatnya 2 kali, mendapatkan 2 tempat dalam hitungan 3 kali. 3 kali 2, artinya dia berhenti di 6. Sementara kanguru punya posisi lompat 5 tempat dalam hitungan 3 kali. 3 kali 5. Nah, yang harusnya berhenti di angka 15 sesuai perkalian yang ada. Tapi karena di sini konteksnya 15 adalah 0, setelah 14 adalah 0, bukan 14 adalah 15, berdasarkan perintah gambar, maka jawabannya adalah 0. Sesuai pilihan yang ada, D 9,6,0. Seperti itu. Baik, jadi untuk kesimpulan dari materi kita ini, berpikir komputasional adalah cara berpikir logis, sistematis, dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan seperti yang digunakan dalam ilmu komputer. Gabungan keempat caranya adalah pertama pecah masalah, habis itu cari pola, selanjutnya ambil yang penting, dan terakhir susun langkah solusi. Ini semua akan membantu kita menyederhanakan persoalan yang rumit menjadi lebih mudah dipahami dan diselesaikan secara efisiensi. Dengan menerapkan berpikir komputasional, kita bisa melatih keterampilan analisis, meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi, serta membiasakan diri untuk menghadapi masalah secara lebih teratur dan terarah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyusunan kalimat atau penyampaian kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.